Selamat datang di channel kami iOS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah tentang 580 prajurit Ukraina tewas oleh serangan pasukan Rusia. Коломейчиха, Каменка, Врубовка, Сосновый Луганской Народной Республики и Мечникова Харьковской области. Кроме того, сбиты в воздухе 32 снаряда американской реактивной системы залпового огня «Хаймарс» в районах населенных пунктов Вугляр, Межевое Донецкой Народной Республики, Антоновка, Новая Каховка, Ольговка, Першетравневая, Львова Херсонской области. И один реактивный снаряд при попытке высадки диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины для проникновения в город Энергодар Запорожской области уничтожен один быстроходный катер Вооруженных сил Украины. Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe ya, like dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan informasi video-video baru dari kami. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной Laporan Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tentang kemajuan operasi militer khusus di wilayah Ukraina, tanggal 30 Oktober tahun 2022. Bagian 1. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia terus melakukan operasi militer khusus di arah Kupiansk, musuh, dengan kekuatan hingga 2 kelompok taktis batalion, yang diperkuat oleh tentara bayaran asing, meluncurkan 7 serangan yang gagal terhadap posisi pasukan Rusia di daerah pemukiman Persotravnev, Orlianka, Tabaevka dan Brestovo di wilayah Kharkiv. Tembakan artileri, serangan udara, dan tindakan aktif pasukan Rusia mendorong unit-unit angkatan bersenjata Ukraina kembali ke garis semula. Hingga 250 prajurit dan militan Ukraina, 1 tank, 6 kendaraan tempur infanteri, 4 pengangkut personel lapis baja dan 8 kendaraan hancur. Di arah Krasnolimansky, musuh mencoba melakukan operasi ofensif dengan 2 kelompok taktis kompi ke arah pemukiman Stelmahovka, Mekivka dan Chervonopopovka dari Republik Rakyat Luhansk. Semua serangan ditolak. Lebih dari 50 prajurit Ukraina, 1 tank, 2 kendaraan tempur infanteri dan 1 pengangkut personel lapis baja dihancurkan oleh tembakan artileri dan serangan penerbangan tentara. Di arah Donetsk Selatan, unit pasukan Rusia selama operasi ofensif menghancurkan musuh di daerah pemukiman Novomikhailovka dan Vladimirovka dari Republik Rakyat Donetsk, dan juga merebut sejumlah benteng dan ketinggian yang dominan. Selama serangan, detasemen serangan pasukan Rusia maju lebih dari 3 km ke kedalaman pertahanan musuh dan mencapai pinggiran selatan pemukiman Pavlovka di Republik Rakyat Donetsk. Lebih dari 100 prajurit Ukraina, 1 tank, 3 kendaraan tempur lapis baja dan 6 truk pickup hancur. 6 prajurit Ukraina menyerah, 1 tank Ukraina ditangkap. Dalam arah Nikolav Kriviri, Angkatan Bersenjata Ukraina meluncurkan 3 serangan yang gagal oleh kelompok taktis perusahaan ke arah pemukiman Pyatikatki, Chervony Yar, Ischenka, wilayah Kherson. Sebagai akibat dari kerusakan akibat kebakaran dan tindakan tegas dari unit-unit Rusia, musuh didorong kembali ke garis awal. Selain itu, 13 daerah di mana cadangan musuh terkonsentrasi dikalahkan. Lebih dari 180 prajurit Ukraina, 11 kendaraan tempur lapis baja dan 21 kendaraan hancur. Penerbangan operasional taktis dan tentara, pasukan rudal dan artileri menghantam pusat komunikasi Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat desa Belyaivka, wilayah Kherson, sebuah depot amunisi di dekat Kupiansk, wilayah Kharkiv, serta 68 unit artileri dalam posisi menembak tenaga kerja dan peralatan militer di 189 wilayah. Di dekat kota Ochakov, wilayah Mykolaiv, sebuah serangan terjadi di pusat pelatihan pasukan operasi khusus Angkatan Bersenjata Ukraina.
Selama pertarungan kontra baterai di daerah Shevchenkovka, wilayah Kherson, baterai artileri howitzer M777 Amerika terkena. Di daerah kota Zaporozhye, 2 peluncur sistem roket peluncuran ganda HIMARS Amerika terkena. Di daerah pemukiman Meshekovo Pogorelovo, wilayah Mykolaiv, peluncur sistem roket peluncuran ganda MARS-2 Jerman dan gudang senjata roket dan artileri dihancurkan. Juga di daerah pemukiman Nikolaivka di Republik Rakyat Donetsk, radar kontra bateraian TPK-37 Amerika dihancurkan. Pesawat tempur menembak jatuh helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina di dekat desa Duchany, wilayah Kherson. Bagian 2, sebuah pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina dihancurkan melalui pertahanan udara di area pemukiman Nikolskoye dari Republik Rakyat Donetsk. 2 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina ditembak jatuh di daerah pemukiman Kiroveset dan Konstantinovka di Republik Rakyat Donetsk. Juga pada siang hari, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di daerah pemukiman Nikolskoye, Komsomolsky, Volnoye dari Republik Rakyat Donetsk, Kolomichiha, Kamenka, Vrubovka, Sosnovyj dari Republik Rakyat Luhansk dan Mekhnikovo dari wilayah Kharkiv. Selain itu, 32 peluru sistem roket peluncuran ganda HIMARS Amerika ditembak jatuh di udara di daerah pemukiman Fukliar, Medvedev dari Republik Rakyat Donetsk, Antonovka, Novaya Kapovka, Olgovka, Persotravniv, Lvovo, wilayah Kherson dan 1 roket, Alder, di area titik penduduk Popasnaya Luhansk Republik Rakyat. 6 rudal anti-radar HARM Amerika dicegat di wilayah Antonovka, wilayah Kherson. Secara total, sejak awal operasi militer khusus 328 pesawat, 167 helikopter, 2.380 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat, 6.192 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 879 kendaraan tempur sistem roket peluncuran ganda, 3.537 lapangan senjata artileri dan mortir, dan juga 6.898 unit kendaraan militer khusus. Terlepas dari kehadiran perwakilan IAEA di pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporozhye, rezim Kiev terus melakukan provokasi untuk menciptakan ancaman bencana buatan manusia. Pada siang hari, 3 penembakan oleh unit artileri angkatan bersenjata Ukraina di kota Nergodar dan wilayah yang berdekatan dengan stasiun dicatat. Sebanyak 10 peluru ditembakkan. Penembakan oleh artileri Ukraina dilakukan dari area pemukiman Novokivka, wilayah Dnepropetrovsk. Selama pertarungan kontra baterai, unit-unit angkatan bersenjata Ukraina ditekan oleh tembakan balasan artileri Rusia. Selain itu, selama upaya untuk turun dari kelompok sabotase dan pengintaian angkatan bersenjata Ukraina untuk menembus kota Nergodar, wilayah Zaporozhye, 1 kapal berkecepatan tinggi angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Situasi radiasi di PLTN Zaporozhye tetap normal. Kementerian Pertahanan Rusia Ukraina @Rusia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalam.